Kami terima firman-Mu, memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan pertama. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Saya bersyukur karena kondisi di hari lebih baik. Saya sudah divaksin minggu lalu, vaksin pertama, dan periode Bapak pengacara tadi kemarin pagi. Pokoknya minggu. Dan saudara-saudara, saya yakin kita akan menerima vaksin itu, dan sebagian besar kita akan vaksin. Tetapi ingat baik-baik, orang di jemaat ada satu yang dapat sebelum orang divaksin. Saudara-saudara, jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan supaya orang bisa dilepaskan dari bahaya ini. Boleh bilang haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita
membaca kitab Mazmur. Tadi malam saya, kalau tidak salah saya bicara tentang Mazmur pasal 5. Tapi mari sekarang kita membaca Mazmur pasal 8. Mari kita berdiri, kita membaca sama-sama Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitir Mazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk mengungkapkan susunan kebenaran. Jika aku melihat langit keluarkan darimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sejati Kau mengalahkan? Apakah manusia sejati Kau memudahkan? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah mahkotainya dengan kemuliaan yang besar. Engkau buat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala yang Kau letakkan dalam bawahnya. Kami membawa dan mengusah sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang menangkap sesuatu laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Terima kasih, silakan. Tetap duduk kasih. Ada orang dari dulu sini. Silakan dulu. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang besar. Boleh bilang dulu ya? Saudara-saudara, tadi malam saya menyanyikan lagu Tetapi Aku, Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi Aku pegang kasih setiap yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Saudara tahu bahwa Mazmur itu adalah lagu-lagu pujian. Cuman satu ayat itu satu pujian. Bayangkan berapa ribu ayat yang ada di kitab Mazmur itu. Boleh bilang haleluya? Jadi Mazmur itu artinya pujian kepada Tuhan. Mari kita membaca lagi pasal 8 ayat 2. Saudara-saudara, ternyata begitu banyak pujian yang ada di dalam kitab Mazmur ini. Dan para pengubah lagu cuma mampu kutip sedikit-sedikit. Boleh bilang ya?
coba saudara bayangkan ini, Daud ini menyanyi itu semua. Saudara-saudara, saya betul-betul heran. Terus terang saja, sebagai saya seorang yang suka main musik. Itulah sebabnya saya tidak terlalu memusikkan alat ini yang terlalu hebat sehingga dia boleh mencakup. Saya mau supaya semua orang main musik. Boleh bilang dulu ya. Ada yang main tamborin, kita di rumah ada bumbu kelapa, mobil bagi ini, saudara-saudara, kita memiliki dan macam-macam saudara-saudara, sehingga kita semua boleh main musik sambil menyanyi. Boleh bilang dulu ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Mazmur itu begitu banyak puji-pujian yang orang cuma bisa kutip sedikit-sedikit, saudara-saudara. Dan dengan demikian, mari kita lebih menghargai karya ini, saudara-saudara. Kita lebih menghargai firman ini yang luar biasa, sehingga kita menyadari betapa anugerah Tuhan kepada Daud itu luar biasa sekali. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 2 pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan kami. Coba saudara perhatikan kata Tuhan di situ. Tuhan pertama, T-U-H-A-N, huruf besar sama. Itu di bahasa Ibrani Yehovah atau Yahweh. Sedangkan Tuhan yang kedua adalah Adonai. Saudara-saudara, Tuhan cuma T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Saudara-saudara, orang P bahasa Indonesia, saudara, sungguh-sungguh terbatas. Dan kalau kita mau belajar tentang Alkitab, salah satu yang paling sulit ini. Boleh bilang haleluya? Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, lalu tanpa mengerti saudara terus baca sampai Wahyu pasal terakhir, maka saudara cuma lewat begitu saja. Tetapi tahukah saudara, pasal 1 dan 2 tidak bisa nyambung. Kejadian pasal 1 dan 2 tidak bisa nyambung dengan Wahyu pasal 2 pasal terakhir, 2 atau 3 pasal terakhir, tidak bisa nyambung. Cuma yang bisa nyambungnya kalau itu saudara percaya Yesus. Saudara boleh bilang haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan karena sungguh luar biasa di Alkitab ini. Saudara-saudara, kalau saudara cuma asal membaca, cuma asal lewat. Tetapi kalau saudara membaca dengan perhatian dan penuh keingintahuan, maka Tuhan akan membukakan bagian-bagian itu bagi saudara-saudara. Sekali lagi sebagai contoh, Wahyu Kejadian pasal 1 dan 2 tidak bisa nyambung dengan Wahyu pasal 21 22. Tidak bisa nyambung. Tidak akan tersambung kalau tidak ada Yesus dan salibnya di tengah. Boleh bilang haleluya? Bagaimana mungkin kita percaya kepada penciptaan, sedangkan Alkitab Wahyu terakhir bilang ada penciptaan langit dan bumi baru, dan kita tidak akan mungkin menjadi waris kerajaan itu kalau tidak ada Yesus. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena Alkitab kita mengandung banyak hal yang indah, dan kalau kita mengerti sedikit demi sedikit, maka kita bisa makin menghargai firman Allah ini. Boleh bilang haleluya? Benar-benar ini Alkitab adalah firman Allah. Saudara-saudara, mari saya membaca. Ya Tuhan atau Ya Yahweh atau Yehovah, Adonai kami. Adonai artinya Tuhan besar kami. Ingat baik-baik. Saudara-saudara, kata Adonai itu datang dari Adon, artinya Tuhan. Pemilik tanah yang besar, sehingga semua orang yang tinggal di sana mesti panggil dia Tuhan. Abraham dipanggil Adon, saudara-saudara.
Karena dia seorang penguasa yang luar biasa. Saudara, luar biasa. Orang kalau kaya raya pasti dihormati oleh orang-orang yang ada di dalam. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, karena saya menyadari dan mengalami sedikit, biar cuma sedikit, akan berkat ini. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita menghargai. Ini berkat jasmania yang Tuhan beri kepada kita. Dan kitab Perjanjian Lama dalam kitab Taurat bicara berkat jasmani, tapi berkat rohani sedikit. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, itu yang namanya Shalom. Dalam kitab Perjanjian Baru yang namanya Irena, berkat rohani begitu banyak, berkat jasmani tidak terlalu dipentingkan. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada satu hal yang luar biasa. Ternyata, saudara-saudara, berkat jasmani itu sifatnya sementara, tetapi berkat rohani kekal. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya kepada orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya dia mengerti akan berkat-berkat itu, sehingga mereka boleh menerima kebenaran itu dan boleh menikmati anugerah Allah yang besar. Saudara-saudara, saya sangat sedih kalau ada jemaat atau orang-orang tua yang tidak mampu mendidik anak-anak mereka. Saudara-saudara, dalam Alkitab dijelaskan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bagaimana kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya supaya lebih hari lebih mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, mari kita membaca pasal 8 ayat 1 sampai ayat 2. Ya Yehova atau Ya Yahweh Adonai kami. Saudara-saudara, mereka tidak mampu menggambarkan dengan benar sebenarnya apa Yehova itu. Saudara-saudara, dan tahukah saudara bahwa kata Yehova itu, saudara-saudara, bagi orang Yahudi yang fanatik, yang konservatif sekali, saudara-saudara, maka mereka tulis ya Yehova tapi baca Adonai. Nah, pernah berani bicara Yehova. Karena apa, saudara-saudara? Dalam kitab Keluaran, dalam 10 hukum disebut jangan kamu menyebut Yehova atau Yehova Allahmu dengan sia-sia. Mari kita baca ini Keluaran 20. Keluaran 20. Ayat 7. Jangan kamu menyebut Yehova Elohimmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Boleh bilang haleluya? Kalau sekarang orang ngomong seenaknya, ya Tuhan. Tetapi saudara-saudara, nanti orang belajar sedikit-sedikit mengapa seperti itu. Karena orang bukan dari bangsa Yahudi, orang datang dari orang kafir, sehingga orang tidak terlalu menghargai, tidak mengerti arti katanya. Boleh bilang haleluya? Ya Yehova Adonai kami, ya Tuhan, Tuhan Raja besar kami. Kira-kira begitu dibahas. Boleh bilang haleluya? Jangankan Tuhan Raja, camat datang orang sama hormat, apalagi wali kota datang, apalagi gubernur datang, saudara. Boleh bilang haleluya? Kalau raja datang, waduh, semua ini bersih, saudara.
luar biasa. Mah, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Boleh bilang haleluya? Orang baca ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara, kalimat yang sama diungkapkan dalam satu bagian puji-pujian. Luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan. Saudara, ketika saya baca ini ayat-ayat ini, saya bersuka cita pada Tuhan. Baca Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8. Ayat 2 dan 10. Mari kita membaca ayat ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawan itu bahasa Inggris disebut pakai jamak karena enemies. Kalau enemy itu singular. Kalau enemies artinya plural, jamak. Jadi dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-lawanmu. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saudara-saudara, mengapa anak-anak bayi-bayi meninggal masuk surga? Karena mereka belum melakukan dosa perbuatan. Memang mereka sudah berdosa secara keturunan sehingga mereka harus mati. Tetapi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka semua dosa keturunan langsung dihapuskan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya, saudara, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu yang kau letakkan dasar kekuatan melawan karena lawan-lawanmu. Saudara-saudara, siapa lawan-lawan Tuhan itu? Lawan-lawan Tuhan adalah roh-roh kegelapan yang membuat kita jatuh ke dalam langgar. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik dari mulut bayi-bayi itu. Saudara-saudara, keluar ucapan-ucapan yang orang tidak mengerti. Dan saya percaya, saudara-saudara, itu bagian dari pemberian Allah kepada mereka, sehingga kita bisa bersyukur kalau telah mengerti itu adalah bahasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Dan di bahasa Inggris lebih jelas lagi, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan semua manusia. Boleh bilang haleluya? Mulai dari oma-oma, opa-opa sampai kepada bayi-bayi sekalipun. Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat kita. Jangan takut, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita melihat betapa mulianya Dia. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Saudara-saudara, langit itu buatan jari Tuhan. Saudara-saudara, itu kan bahasa ungkapan. Itu langit. Saudara-saudara, kalau orang belajar ilmu pengetahuan saja tentang astronomi, tentang alam semesta, maka bumi itu ada di bagian paling tengah. Ada langit dan ada Milky Way system dan segala macam yang besar sekali. Tetapi saudara-saudara, di antara bumi itu ada manusia dan ada sel-sel kecil yang luar biasa sekali kecilnya, sehingga orang pemata tidak bisa lihat, termasuk ini virus corona. Boleh bilang haleluya? Orang pemata tidak bisa lihat, tetapi itulah kehidupan
penciptaan, maka saudara-saudara perhatikan baik-baik langit buatan jarimu. Perhatikan baik-baik, Tuhan menetapkan orang-orang percaya seperti bintang-bintang di langit. Boleh bilang haleluya? Turunan Abraham yang percaya seperti bintang-bintang langit. Tapi jangan lupa, turunan Abraham yang tidak percaya seperti pasir di pantai laut. Pasir injak-injak. Haleluya. Orang boleh bicara enaknya. Tapi kalau bintang, saudara, maka Tuhanlah yang menetapkan itu. Saudara pilih saja, mau jadi mana? Pasir atau bintang? Oh, saya dong pilih bintang. Haleluya. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ingat baik-baik saudara-saudara, torpe bumi ini hanya satu dari bagian planet-planet yang besar-besar, saudara-saudara. Orang kalau bumi itu merupakan kanikir, maka planet-planet yang besar-besar ada berupa karung besar, saudara. Luar biasa, beribu-ribu kali lebih besar dari kanikir, saudara-saudara. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Jika aku melihat langitmu, bulan-bulan dan bintang yang kau tempatkan, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara, bulan adalah pemimpin hari malam. Matahari adalah pemimpin waktu siang. Matahari itu salah satu bintang di jagat raya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Jadi saya percaya saudara-saudara, kalau orang belajar Alkitab, betul-betul orang memiliki pemandangan yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Apakah manusia sehingga engkau mengingat? Siapakah kita manusia sehingga Tuhan mengingat kita dibandingkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan? Manusia terlalu kecil, tetapi saudara-saudara, manusia sangat berharga karena Tuhan memberi dia harta yang sungguh-sungguh luar biasa, yakni rohnya yang tidak ada kepada makhluk-makhluk ciptaan lain. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, karena roh yang Tuhan beri kepada manusia. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Saya punya anak, seorang ahli kedokteran. Kedokteran cuma belajar tubuh manusia. Kalau mau belajar jiwa manusia, mesti cari yang lain, psikolog, psikiater. Tetapi kalau mau belajar roh manusia, mesti datang kepada pendeta. Boleh bilang haleluya? Orang yang tahu cuma belajar dari Alkitab. Orang-orang yang mau belajar sendiri tentang roh manusia tersesat, karena orang disebut belajar paranormal. Orang belajar paranormal. Para artinya di atas, normal artinya biasa, di atas biasa. Sehingga paranormal itu tidak bisa memberi gambaran yang utuh dan benar tentang roh manusia. Cuma Alkitab yang bicara tentang itu. Boleh bilang haleluya? Tidak ada kitab suci lain di dunia yang bicara tentang roh manusia, melainkan hanya Alkitab. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Terus terang saya bersyukur pada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau membuka bagian-bagian yang indah dalam hidup, sehingga saya boleh menerima anugerah yang besar. Boleh bilang haleluya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara, manusia cuma kecil sekali, tetapi karena ada roh di dalamnya, maka Alkitab berkata, saudara-saudara, Allah dengan cemburu melihat roh itu kepada kita. Itulah sebabnya ketika manusia mati, maka roh itu pulang kepada Bapa. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, manusia itu kalau tidak ada roh, maaf saudara, sama dengan binatang. Tetapi karena ada roh, maka orang bisa memiliki pengetahuan dan tingkat nalar yang kuat dan pengetahuan baik dan jahat dan hal-hal yang tidak ada di dunia, cuma ada pada manusia. Saudara boleh bilang haleluya? Sekali lagi, kalau bukan karena roh, maka manusia sama dengan binatang. Tetapi karena ada roh manusia, pada ada roh yang Tuhan anugerahkan secara khusus kepada manusia, maka manusia menjadi makhluk yang istimewa. Boleh bilang haleluya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara-saudara, saya akan membawa beberapa Alkitab. Saudara mau belajar? Mari kita membaca pasal 8 ayatnya yang kelima. For you have made him a little lower than the angels. Saudara-saudara, terjemahan bahasa Inggris New King James Version berkata bahwa engkau menciptakannya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. King James Version juga begitu. Dan saya mau membaca Alkitab tua ini. Saudara-saudara, saya senang punya banyak Alkitab, saudara-saudara. Haleluya. Supaya orang mempunyai beberapa gambaran. Mari saya membaca Mazmur pasalnya yang ke-8. Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6. Bahwa telah kau jadikan ia kurang sedikit dari segala malaikat. Boleh bilang haleluya? Masa manusia sedikit lebih rendah daripada Allah? Cuma soal bahasa itu, saudara-saudara, soal bahasa yang orang tidak mengerti. Sekali lagi saya sampaikan, orang berbahasa sangat kurang, saudara-saudara. Dengan demikian, mari kita boleh membaca dengan baik. Saudara-saudara, cuma saya punya ayat yang luar biasa. Mari kita membaca Ibrani. Ibrani pasal 2. Ayat 6 dan 7. Ada orang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik, ternyata saudara-saudara, manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Tetapi ketika manusia jatuh, maka dia turun jauh lebih rendah dari malaikat. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya Tuhan datang menyelamatkan, dan dia angkat orang lebih tinggi dari malaikat. Orang jadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Sehingga mari kita menghargai
apa karya Tuhan dalam hidup kita. Ingat baik-baik ketika Tuhan ciptakan orang cuma sedikit lebih rendah dari malaikat. Dan ketika malaikat jatuh, ada yang jatuh turun, tapi manusia jatuh lebih rendah dari malaikat ketika dia berdosa. Tetapi Tuhan datang dan memberi salibnya untuk kita diselamatkan dan kita menjadi anak-anak Allah. Siapa yang sama dengan anak-anak Allah? Betul-betul malaikat tidak bisa menjadi anak Allah. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ini adalah rencana penyelamatan bagi manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, hargailah. Kita datang beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan kita menghargai karya Allah itu dalam hidup kita. Bukan sekedar orang datang beribadah, puji Tuhan, dia berdoa, memberi persembahan dan pulang, bukan. Tetapi karena orang mempunyai jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau bukan karena jaminan itu, buat apa masuk gereja? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena banyak hal yang Tuhan beri pada hidup saya. Saya boleh punya Alkitab yang tua ini, dan saudara susah orang mendapat. Tetapi saya bersyukur karena saya boleh dapat. Boleh bilang haleluya? Namun baca ayat 6 Mazmur 8. Namun engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, ketika manusia diciptakan Tuhan, maka semua binatang datang menghadap makhluk ciptaan Allah. Boleh bilang haleluya? Mulai dari bukan main ada sampai mata, sampai amuba dia bisa lihat, sampai itu binatang semua datang, dan ada kasih nama. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara-saudara. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ketika Adam berdosa, maka dia diusir dari tahun itu. Alkitab bilang, karena engkau makan, maka hari ini juga engkau mati. Boleh bilang amin? Tetapi ketika mendapat ancaman kematian, maka Tuhan berkata, aku membuat perseteruan antaramu dan antara benihmu dan benihnya, maka benihnya akan meremukkan kepalamu, kepala ular yang menjatuhkan si Adam, dan engkau akan mematukan tumit, engkau akan gigit tumit dari benih perempuan itu, yakni Yesus. Dan saudara, inilah dia anugerah Tuhan dalam hidup kita. Namun engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, mari kita menghargai pemberian Allah dalam hidup kita. Orang bukan manusia sembarangan. Boleh bilang haleluya? Orang memiliki rasa harga diri dan rasa kemuliaan yang tidak ada pada makhluk lain. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara, mari kita menghargai pemberian Allah, saudara, yang luar biasa dalam hidup manusia. Jadi rasa harga diri itu memang bukan untuk menyombongkan diri. Sebagai contoh, Tuhan memberi kita semua bagian dalam emosi manusia. Ada rasa marah, ada rasa, contohnya rasa marah. Tetapi rasa marah itu bisa ditunggangi oleh dosa dalam daging, sehingga kita berdosa. Itulah sebabnya Alkitab bilang, kalau saudara marah, jangan berbuat dosa. Boleh bilang haleluya? Tidak ada seorang yang tidak pernah rasa marah. Tetapi kalau rasa marah, jangan berbuat dosa.
Jangan mengeluarkan, Alkitab bilang kalau dia marah, dia bicara-bicara di dalam tidurnya, kata Daud, saudara-saudara. Tetapi banyak orang marah sehingga jadi berdosa. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itu bedanya orang yang tahu firman Allah dan orang yang tidak tahu firman Allah. Dan telah mahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, semuanya ketika manusia pertama kali datang diciptakan, semuanya datang menghadap Adam untuk diberi nama. Dan Adam bilang, kenapa nama ini? Sudah pergi. Kenapa nama ini? Kenapa nama ini? Kenapa nama ini? Tetapi coba sekarang, saudara, kalau ada harimau, bukan dia yang lari, orang yang lari. Haleluya. Saudara-saudara, saya maaf saudara, saya teringat, sudah nggak usah cerita. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, Adam kasih nama. Semua datang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Bahkan apa yang melintasi bagian-bagian dari laut-laut, sampai kepada ular, bahkan leviathan sekalipun, saudara-saudara, yang luar biasa besarnya datang kepada Adam, dan Adam kasih nama. Saudara boleh bilang haleluya. Saya ketika mari kita membaca Alkitab, Kejadian, kita mau coba lagi lihat. Kejadian pasal 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihatnya bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Siapa yang kasih nama itu? Anjing, manusia. Haleluya. Siapa yang kasih nama itu? Kucing, manusia. Siapa yang kasih nama itu? Ayam, manusia. Manusialah yang memberi itu nama-nama sampai kepada amuba sekalian, dan sampai kepada leviathan dan lain-lain. Karena manusia diberi otoritas Allah untuk mengatur dan melihat semuanya dan memberi nama. Boleh bilang haleluya? Kalau nama saya orang tua dah kasih, dan nama anak saya kita yang kasih, dan nama cucu saya tapi anak yang kasih. Jadi saudara-saudara, tetapi nama binatang-binatang seluruh bumi Adam yang kasih. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar betapa anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita menganggap remeh karya Tuhan yang besar dan anugerah yang indah dalam hidup kita. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, dan binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, bahkan apa yang melintasi bagian-bagian dari laut. Saudara-saudara, sampai sekarang masih ada binatang-binatang yang luar biasa di laut yang belum bisa dipantau, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa
orang cuma bisa melihat dengan jelas sekitar 100 meter dari atas permukaan laut. Sedangkan 100 meter lebih ke bawah itu gelap dan sudah. Dan di dalam ada binatang-binatang yang punya cahaya sendiri-sendiri. Luar biasa. Siapa yang bisa tahu isi lautan? Boleh bilang haleluya? Mari kita berpikir dengan benar, karena itu ciptaan Allah. Dan ingat baik-baik, manusia diciptakan betul-betul hidup di tempat yang paling indah di atas muka bumi ini. Kemanapun manusia akan pergi, dia tinggal di bintang sekalipun, Tuhan berkata dalam Alkitabnya, dia bilang, aku akan panggil mereka pulang semua. Dan dengan demikian, saudara, mari kita percaya bahwa anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Kita membaca ayat terakhir. Ya Tuhan, ya Yehova, Adonai kami. Yehova adalah nama yang luar biasa dari Tuhan. Dan karena nama itu luar biasa, maka orang Yahudi menempatkan sebuah nama yang tidak akan menjadi penyebab orang menyebut nama Tuhan Allah dengan gampang. Dan kalau orang pindah di kitab Perjanjian Lama, maka Yehova dan Adonai digabung menjadi Tuhan. Saudara-saudara, saya belajar Alkitab. Jadi orang sebutan Tuhan itu artinya mencakup Yehova dan Adonai. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Eropa kalau mau memakai orang menyebut nama Tuhan sia-sia. Saya dengar-dengar, saudara-saudara. Tetapi mari orang menghargai nama Tuhan dengan benar. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Ya Tuhan atau ya Yehova, Adonai kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Boleh bilang haleluya?
orang tua saja berusaha untuk mengertinya dengan baik. Tuhan, kami menyadari yang beribadah di tengah-tengah kami bukan cuma kami orang tua, tetapi ada anak-anak ini. Tuhan tolong, Tuhan membuka hati mereka supaya mereka percaya, karena dari mulut bayi-bayi Tuhan anugerahkan bahasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya, kami percaya anugerah Tuhan yang indah besar bagi kami semua. Kalau kami boleh menikmati berkat ini, Tuhan, berkatilah juga anak-anak kami, sehingga kami boleh melihat betapa anugerah indah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat. Haleluya. Amin.